atas dan kebudayaan, juga moderator dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Alexander Lengkei selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Mohon izin memasuki rangkaian kegiatan. Berikut saya bacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Kegiatan hari ini akan dibuka dan akan dilanjutkan oleh pemaparan materi pendidikan Timur Leste oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Dili yang terhormat Profesor Dr. Tasrifin Tahara. Dan setelah itu akan dilanjutkan oleh pemaparan materi pendidikan Republik Kepulauan Palau dan Republik Kepulauan Marshall oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Manila yang terhormat Profesor Nina Yulianti SPMSI PhD. Kemudian akan dilanjutkan oleh diskusi dan setelah diskusi kegiatan akan ditutup. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi pemaparan, kami ingin menyampaikan informasi penting bahwa tersedia link formulir daftar hadir khusus untuk sesi pemaparan Kepulauan Palau dan Kepulauan Marshall sebagai syarat penerbitan sertifikat. Dan perlu diperhatikan bahwa link tersebut hanya berlaku untuk sesi KBRI Manila, yaitu pemaparan materi Pendidikan Republik Palau dan Pendidikan Republik Marshall, dan juga link akan dibuka selama 2 jam, yaitu saat pemaparan berlangsung, dan akan ditutup segera setelah sesi tersebut berakhir. Untuk itu kami mohon kepada Bapak dan Ibu agar dapat memperhatikan waktu pengisian agar tidak terlewat. Hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu yang terhormat, kita akan memasuki sesi pertama yaitu pemaparan materi dari Timor Leste oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Dili, Profesor Dr. Tasrifin Tahara. Dan agar sesi ini dapat berjalan dengan lebih terarah dan interaktif, sesi akan dipandu oleh moderator kami yang telah berpengalaman. Untuk itu izinkan kami memperkenalkan moderator kita pada hari ini, yaitu Mbak Rika Lestari selaku staf kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Dili. Untuk itu kami persilakan kepada moderator kami untuk mengambil alih jalannya sesi. Kepada Mbak Rika Lestari kami persilakan. Baik, Pak Alexander, terima kasih untuk kesempatannya. Eh, Sebelumnya saya izin Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sangat Jel- jelas. Jelas, jelas. SOS MSI selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBR Dili, yang saya hormati Prof. Nina Yulianti, PhD selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Manila, serta seluruh peserta yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rika Lestari. Saya akan bertindak sebagai moderator. Dan sesi pertama kita langsung saja untuk narasumber pertama kita itu eh, Bapak Profesor Dr. Tasrifin Tahara SOS MSI, di mana beliau merupakan guru besar di bidang antropologi dan saat ini menjabat sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Dili. Eh, Beliau memiliki beberapa keahlian dalam bidang antropologi, budaya, politik, serta entisitas seperti konflik serta studi maritim dan aktif dalam berbagai forum nasional maupun internasional. Untuk itu kepada Bapak Profesor Dr. Tasrifin Tahara kami persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih moderator, Saudari Rika Lestari. Izin slide saya di. Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini pada webinar series kali ini kita coba mengulas tentang satu negara yang cukup potensial dan sangat strategis bagi teman Bapak Ibu sekalian yang ingin melakukan kerjasama pendidikan, riset, dan kebudayaan sebagai negara yang dulu menjadi bagian dari Indonesia, satu negara strategis di Pasifik,
sama dengan misalnya posisi Vanuatu, Marshall, Palau, Papua Nugini. Ini merupakan satu potensi sebenarnya yang perlu kita kembangkan kalau kita eh, mau melakukan kolaborasi atau kerjasama pendidikan. Dan saat ini memang lagi booming-boomingnya banyak mahasiswa Timur Leste, warga negara Timur Leste yang melanjutkan pendidikan di Indonesia, baik dari Aceh sampai Papua. Mereka itu tersebar di berbagai prodi, S1, S2, dan program doktoral. Nah, di slide selanjutnya, eh, saya sebenarnya baru memasuki 8 bulan menjabat di sana, relatif baru dan masih banyak hal-hal yang perlu kami benahi, tapi setidaknya karena Timur Leste ini adalah negara kecil, jadi peluang untuk banyak belajar dan berinteraksi dengan pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga pendidikan di sana sangat terbuka luas. Lanjut slide selanjutnya, Erika. Baik, sekedar pengantar, Timur Leste ini sebenarnya negara muda, baru saja bergabung tahun lalu di negara ASEAN dan lagi booming-boomingnya, mereka sangat antusias ikut bergabung sebagai bagian dari tolong di-mute dulu panitia yang suara-suara agak terganggu mungkin ya. Saya lanjut, sebenarnya negara ini sebenarnya dulu tahun 75, tanggal 28 November itu sudah mendeklarasikan kemerdekaannya. Negara yang lama sekali dijajah oleh Portugis, hampir 400 tahun lebih. Tapi kemerdekaannya itu secara resmi mereka berdaulat setelah tahun 75 itu. Ya ini ada dua versi juga sebenarnya. Ada versi Timur Leste dan ada versi Indonesia. Jadi ada dua hal, ada dikotomi pemaknaan. Kalau dari sisi kita mungkin integrasi, di sisi Timur Leste mereka itu adalah negara jajahan kita. Nah, tanggal 20 Mei 2002, dalam bulan depan ini akan perayaan kemerdekaan setelah proses referendum, dan pada saat itu Sanana Gusmao sebagai presiden dan hari ini beliau sebagai perdana menteri karena sistemnya di sana adalah sistem demokratis. Lanjut, ini negara agak agak menurut saya eh, mereka itu punya pengetahuan yang cukup unik dan kemampuan berbahasa bisa banyak karena eh, lanjut slide-nya kenapa hilang, Erika? Halo, lanjut di selanjutnya. Nah, sebagai sebuah negara kecil itu kalau zaman Indonesia kita mengenal, memori kita sangat lekat dengan istilah Timur Timur. Dia bersebelah utara itu dengan Australia, kemudian timurnya Indonesia. Kalau di Timur Leste itu ada dua kategori istilah itu dalam identitas baik secara politik maupun sosial budaya. Ada namanya Lorosai dan Loromanu. Loromanu itu bagian barat dekat dengan Indonesia. Lorosai itu bagian timur. Tapi sebenarnya dekat juga di Indonesia dengan Indonesia, khususnya di Kepulauan Maluku. Nah, kalau di sana bahasa resminya itu bahasa Tetun. Meskipun bahasa Tetun itu sebenarnya tidak semua juga eh, digunakan dalam keseharian karena ada banyak ragam bahasa lokal juga. Tapi sebagai bahasa pemersatu mereka adalah bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Jadi di parlemen, di lembaga-lembaga pemerintah itu adalah bahasa-bahasa Portugis mereka gunakan. Dan uniknya, satu-satunya negara mungkin di dunia yang mencantumkan bahasa Indonesia itu sebagai working language. Jadi kalau di pemerintah kita biasa menggunakan surat-surat diplomatik itu dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena itu
ada dalam konstitusi negara ini bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu adalah bahasa kerja. Makanya saya mengatakan tadi di awal ada kemampuan berbahasa mereka itu cukup cukup banyak karena eh, menggunakan bahasa Tetun, Portugis, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia karena mereka pernah menjadi bagian dari wilayah kita meskipun sekarang, dan kesehariannya juga secara eh, kultural mereka masih menikmati beberapa tayangan-tayangan televisi dari kita dan media-media sosial baik Facebook maupun TikTok. Tahun lalu seperti saya katakan tadi 26 Oktober itu bergabung menjadi anggota ASEAN, makanya di sana booming-boomingnya istilah Together We Rise. Artinya bersama kita bisa bangkit, bersama kita bisa ada, dan itu menjadi satu kekuatan besar karena mereka bisa diterima sebagai salah satu negara ASEAN meskipun sebelumnya juga mereka tergabung dalam organisasi negara-negara berbahasa Porto seperti di eh, Angola, kemudian Brazil dan negara-negara lain. Lanjut, nah kalau ke sana itu ada 13 distrik munisipal. Ada beberapa wilayah. Kalau sebenarnya kalau di Indonesia munisipat atau distrik ini sebenarnya lebih dekat dengan istilah kabupaten kalau kita dulu, karena ini masih wilayah dalam ex pemerintahan Provinsi Timur Timur. Jadi distrik itu dulu sebenarnya kabupaten-kabupaten, dan 67 posto administratif, kecamatan, kemudian ada juga desa, ada juga beberapa dusun-dusun yang menjadi komunitas entitas yang sangat menjadi kekuatan-kekuatan. Jadi sebenarnya mereka itu wilayahnya cukup luas dan terpisah-pisah jauh jarak antara dusun, antara desa dengan wilayah-wilayah desa itu. Di distriknya itu kita mengenal Ainaro, Aileu, Baukau, Bobonaro, Kovalima, Ermera, Lautem, Manatutu, Manufahi, kemudian Oikuse, Vikeke, Likisa. Ada satu wilayah enklave sebenarnya. Kalau teman-teman sering mendengar istilah, ada Oikuse. Kalau Oikuse ini sangat dekat dengan wilayah kita karena di situ sebenarnya ada namanya Pantai Makassar. Pantai Makassar itu kenapa? Saya juga awalnya ketika bertugas di Timur Leste, wilayah ini agak kaget-kaget juga karena kalau kita ke sana keluar dulu masuk wilayah Indonesia baru masuk lagi di Timur Leste. Ya, ini satu keunikan karena ternyata dalam sejarah mereka Oikuse ini adalah wilayah pertama yang diduduki oleh Portugis. Makanya ini sebagai penanda kehadiran Portugis ketika pembagian wilayah di Pulau Timur antara bekas jajahan Belanda dan Portugis itu, Oikuse ini menjadi harus masuk dalam wilayah Timur Leste. Nah, ini uniknya karena di situ ada Pantai Makassar. Sangat berkaitan dengan historikal nelayan-nelayan Bugis, Makassar, Bajo, dan Buton. Di situ tempat singgah nelayan-nelayan dari Sulawesi yang mencari tripang dan sebagainya yang eh, mencari hasil-hasil laut di Australia. Jadi tempat singgah dan itu jadi monumental di sana. Jadi Pantai Makassar itu menjadi idiom atau simbol bahwasanya memang relasi secara historis orang-orang dari Sulawesi itu pernah ada di sini. Lanjut. Nah, ini sistem politiknya di situ ada kalau ke Timur Leste ada namanya Perdana Menteri saat ini Sanana Gusmao dan dan si Ramos Horta sebagai presiden. Alhamdulillah kami juga sebagai diplomat di sana karena wilayahnya cukup kecil jadi ruang-ruang untuk berinteraksi dengan elit itu sangat-sangat akrab dan sering ketemu. Dari meski kadang tidak melewati hubungan-hubungan diplomatik, dalam hubungan-hubungan pertemanan juga mereka sangat care kan cukup itu menjadi
jalan masuk kita untuk berdiplomasi untuk kebijakan-kebijakan tertentu. Seperti saya di bidang pendidikan itu menjadi ruang-ruang saya untuk bertemu dengan ketua parlemen, perdana menteri. Nah, itu sistemnya adalah republik dengan semi presidensial. Jadi ada presiden sebagai simbol kepala negara, dan kepala pemerintahan itu perdana menteri dengan masa jabatan 5 tahun. Jadi masing-masing apa ya? Jadi kewenangan. Kalau saya melihat sebenarnya lebih besar kewenangan itu si Perdana Menteri ini, karena Perdana Menteri dia punya kekuatan dalam di eksekutif, dan hubungan-hubungan dan para menteri selalu koordinasinya ke Perdana Menteri. Kalau presiden itu fungsinya kadang sebatas seremoni, tapi dia memiliki hak veto dalam undang-undang, memiliki kewenangan dan bisa membubarkan parlemen nasional. Ini bagusnya di sana ketua parlemennya itu ibu itu pernah bekerja di Bandung di Telkom, dan saat ini memang beliau sangat, jadi hubungan-hubungan dengan Indonesia itu ya cukup baik. Kepala pemerintahan Perdana Menteri itu mengepalai Dewan Menteri, atau kepala pemerintahan ditunjuk oleh partai-partai. Jadi partai pemenang mayoritas itu adalah koalisi yang mayoritas di parlemen ya. Kemudian anggota pemerintahan, para menteri, wakil menteri itu diangkat oleh presiden atas usulan perdana menteri. Jadi kekuatannya di situ sebenarnya. Ya, jadi Timur Leste juga sistem unikameral. Sistem pemerintah terdapat satu badan legislatif ya, ada parlemen cukup vokal dan merepresentasi dari distrik-distrik tadi yang merupakan representasi dari partai-partai. Kalau dulu sering kita mengenal istilah Fretilin. Nah, lanjut. Nah, eh, apa yang saya ingin katakan, kalau dalam posisi saya, mengapa saya berani mengatakan bahwasanya kita punya sejarah masa lalu yang apa ya, agak sedikit tanda kutip, kadang muncul, kadang tidak. Tapi sebenarnya dalam hal-hal tertentu kita tidak bisa sendiri, kita harus bekerja sama dalam memajukan sebuah negara, hubungan antara Indonesia dan Timur Leste itu, dan yang menjadi ujung tombak soft diplomasi atau kerjasama yang paling paling hari ini pesat itu adalah di tempat ke saya dengan Ibu Erika di Pusat Budaya Indonesia lewat Satuan Kerja Atas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kita bisa, teman-teman bisa berkolaborasi memajukan pendidikan baik bagi eh, bagi warga negara Timur Leste, dan upaya juga memaksimalkan peran-peran perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka mewujudkan misalnya akreditasi internasional, karena ini lahan kita yang cukup potensial. Dan itu didukung oleh, kenapa saya berani mengatakan seperti itu, karena selain mereka sekolah sebenarnya ada memori-memori masa lalu juga, terkadang mereka kepercayaan, ada trust terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Dan apa saya mau katakan, saat ini juga tingkat pembelajaran bahasa Indonesia itu cukup tinggi. Baru bulan lalu itu saya buka pembelajaran BIPA untuk tahun ini, itu ada sekitar 2.000 peserta. Dan kami sudah berhasil, tadinya tidak hanya pada pembelajaran level SMA, sekarang juga kami berusaha level SD dan SMP sebagai pintu masuk untuk menguatkan memori-memori dan hubungan kerjasama kita. Jadi penggunaan bahasa Indonesia cukup intensif, dan tahun ini kami ada kelas, ada 2.000-an peserta didik, mulai di sekolah, kemudian tapi paling dominan itu di 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 Pusat Budaya Indonesia sebagai langkah awal ketika teman-teman yang mau masuk warga negara Timur Leste yang ingin kuliah di Indonesia, kita berikan dulu pelatihan atau pelajaran bahasa Indonesia minimal 3 bulan, kemudian ada tes seperti kita, ada sertifikasi semacam TOEFL untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, kita sudah punya rintisan MOU sebenarnya. Dulu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Budaya Timur Leste, dan sejak masa Kementerian masih belum terpisah dengan Kementerian Pendidikan sekarang, masih Kemendikbud Ristek, dulu sudah kita rintis.
kemudian dengan Kementerian Pemuda Olahraga juga di sana. Sudah ada MOU kita dan terakhir juga kami updating itu sudah dalam proses pembaharuan. Jadi ruang-ruang ini mari kita manfaatkan. Ada beberapa hal yang kita bisa diskusikan sebentar. Jika teman-teman dalam peserta webinar ini bisa ikut berpartisipasi menjadikan ruang belajar bagi warga negara Timur Leste di Indonesia. Lanjut. Nah, ya ada saat ini sebenarnya sudah meningkat ini, bukan cuma 22. Karena di teman-teman juga peserta bisa kami ini tanggal 9 sampai 11 September nanti ada Expo Pendidikan Tinggi. Jadi ada pameran dan biasanya Timur Leste itu kami kewalahan menerima angka partisipasi peserta dan keinginan teman-teman dari Timur Leste yang mengajukan keinginan minatnya untuk belajar di Indonesia. Baik Pak, tapi biasanya mereka itu apa ya punya. Tapi kalau dalam kacamata saya melihat sebenarnya pendidikan-pendidikan seperti vokasi dan sebagainya sangat relevan meskipun ilmu-ilmu yang misalnya komputer, pertanian, perikanan, international relation, kemudian teknik itu juga menjadi bola keinginan mereka. Dan hari ini di Timur Leste itu ada 13. Kita juga punya mitra, kami bisa menjembatani juga kerjasama teman-teman dari Indonesia dengan 13 perguruan tinggi di Timur Leste. Itu ada 2 yang milik pemerintah, selebihnya milik swasta. Tapi semua perguruan tinggi ini bisa kita paling dominan itu yang negeri itu UNTL dan level politeknik itu ada internasional apa ya politeknik di Betano. Jadi kalau di Indonesia kita mengenal IPB, di Timur Leste juga ada internasional ada IPB juga, tapi Politeknik Betano bukan Institut Pertanian Bogor. Nah, lanjut. Nah, apa yang menjadi fokus kerjasama ya? Seperti saya katakan tadi, kita bisa mengembangkan, memperkuat kerjasama pendidikan dan kebudayaan. Hampir setiap teman-teman perguruan tinggi yang datang di Indonesia kita bisa mengembangkan MOU. Di samping itu kita bisa kembangkan dengan perguruan tinggi dan dengan pihak pemerintah, baik pendidikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Dasar Menengah, dan apa ya istilahnya tidak hanya pada misalnya hanya pada bagaimana penawaran beasiswa saat ini. Sejak saya baru bertugas 8 bulan itu teman-teman yang melakukan pengabdian masyarakat dan kuliah kerja nyata internasional semakin masif. Ada dari UNHAS, dari Universitas Nusa Cendana, ada dari Muhammadiyah Malang baru-baru juga. Kemudian yang mengajukan surat ini ada beberapa juga perguruan tinggi dan itu kami selain kami kerjasama dengan misalnya perguruan tinggi setempat, teman-teman bisa kerjasama dengan perguruan tinggi setempat. Kami juga punya pusat budaya Indonesia terbesar. PBI Dili itu paling besar, bisa teman-teman searching dan berbagai fasilitas. Dan itu bisa kita laksanakan untuk melaksanakan beberapa program-program kalau melakukan kegiatan pengabdian masyarakat atau kuliah kerja nyata internasional karena kami punya perpustakaan yang cukup layak dengan jumlah buku hampir 1000-an. Semuanya berbahasa Indonesia dan sedikit-sedikit mereka juga di tempat pusat di perpustakaan kami itu ada ruang-ruang diskusi. Baik membahas buku-buku yang berbahasa Tetun, Portugal, Inggris, dan Indonesia. Jadi itu di Pusat Budaya Indonesia. Kemudian kami punya juga perpustakaan keliling dengan mobil. Kita bisa mengunjungi beberapa sekolah-sekolah yang bisa diakses untuk penguatan literasi. Kemudian kami juga punya room theater, ada teater mini dengan kapasitas 50 itu orang, itu bisa digunakan untuk nonton beberapa pagelaran budaya Indonesia dan film-film Indonesia yang bisa menjadi satu
proses edukasi bagi teman-teman atau generasi muda Timur Leste. Nah, itulah yang menjadi tiap tahun kami punya promosi, ada pameran pendidikan, keunggulan pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Saat ini dan syukur kemarin juga banyak sekali wisudawan-wisudawan di perguruan tinggi di Indonesia itu ternyata lumayan didominasi oleh mahasiswa-mahasiswa dari Timur Leste. Artinya kalau dibanding dengan negara-negara Pasifik atau negara-negara di Afrika, rupanya mahasiswa dari Timur Leste cukup potensial, cukup cukup apa ya, cukup bisa adaptasi. Tadi karena kemampuan bahasa Indonesia sudah ada sedikit jejak, tinggal dipertajam, dan kemudian secara kultural juga kami juga bisa bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan lain. Kemudian beasiswa. Buat teman-teman perguruan tinggi di Indonesia, sebenarnya saat ini ada proses KNB, beasiswa Kemitraan Negara Berkembang dan TIAS. Tambah juga dari UI ada grant juga baru-baru, ada yang masuk juga terakhir itu kemarin. Politeknik Negeri Fak-Fak juga, meskipun dengan fasilitas yang jumlah mahasiswa yang mereka inginkan hanya beberapa orang. Muhammadiyah Lamongan juga sudah menawarkan dan sudah banyak sekali peserta yang berminat. Kemudian selain itu juga kami juga biasa kerjasama dengan misalnya PNTL, Polisi Nasional Timor Leste itu juga biasa juga istilahnya komandante polisinya, kalau di Indonesia Kapolrinya, eh, kita biasa meminta ke pihak kami untuk mencarikan slot-slot pendidikan bagi lembaga-lembaga polisi di sana, khususnya misalnya prodi hukum untuk anggota polisi di sana yang bisa kita menjadikan ruang untuk sekolah dengan biasanya mereka sih inginnya sebenarnya yang sifatnya apa ya, kalau yang sudah bekerja kan misalnya mereka itu lebih senang yang online dengan sistem misalnya 70-30 misalnya, 70 online, 30 misalnya dia ke Indonesia, dan ada beberapa fasilitas yang kita bisa, kendalanya biasa di Kitas, tapi saat ini kami lagi lobby untuk di Kementerian Imigrasi agar anak-anak Timor Leste itu sedikit diberi dispensasi untuk pengurusan Kitas. Kemudian hari ini kami juga merawat karena di Timur Leste Ikatan Alumni Australia, Ikatan Alumni Filipina, Ikatan Alumni Brazil, Portugal itu ada ikatan alumninya. Saat ini kami sudah yang terdaftar kemarin baru deklarasi itu dari Kagama Timor Leste sudah terbentuk, IKA UNAS juga sudah terbentuk, baru-baru juga Brawijaya. Saya menantikan juga teman-teman dari universitas lain, Muhammadiyah itu yang banyak sebenarnya. Kemudian dari universitas lain kita bisa buat ikatan-ikatan alumni di sana. Itu penting bagi kami karena sebagai media diplomasi, karena orang-orang itulah yang bisa dijadikan sebagai apa istilahnya penghubung kita, penghubung dalam arti hubungan-hubungan itu bisa harmonis karena ada ikatan-ikatan alumni pernah kuliah di Indonesia. BIPA hari ini sangat sangat masif. Saya itu anak-anak Timur Leste itu banyak memenangkan lomba-lomba handai, festival handai yang diadakan oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan intens di Pusat Budaya Indonesia mereka belajar. Jadi terbuka juga peluang buat perguruan tinggi di Indonesia yang mau melaksanakan misalnya pengabdian masyarakat untuk BIPA, untuk pengajaran seni budaya bahasa Indonesia. Kami sangat terbuka lebar memberi ruang untuk teman-teman di Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatan di tempat kami Pusat Budaya Indonesia. Lanjut. Nah, ini juga seni budaya. Saat ini sebenarnya kita punya konsorsium, bagusnya Timur Leste ini adalah rumpun Melanesia sama dengan kita. Rumpun Melanesia itu kan ada berapa ya? Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara itu adalah satu rumpun dengan kita secara kultur dan pendekatan budaya itu menjadikan budaya-budaya serumpun itu menjadi perekat. Jika teman-teman punya keinginan, misalnya yang paling sederhana misalnya keroncong. Keroncong itu sangat-sangat itu musik sebenarnya yang dekat dengan Portugis, dekat dengan juga
Timur Leste dan dekat dengan kita. Jadi itu sebenarnya kami tengah mengupayakan bagaimana itu bisa bisa diakui di UNESCO. Kalau kain saya kira cukup jelas Timur dan Indonesia itu sangat sangat populer. Kain Thais, kain tenun Thais itu menjadi simbol identitas antara rumpun-rumpun Melanesia. Lanjut. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatan kami yang dilakukan dan di bidang kebudayaan, tidak hanya pada seni, musik, dan lain-lain, ada juga gastronomi. Gastronomi itu kuliner. Kuliner ini sebenarnya kuliner khas Timur itu menjadi idiom-idiom yang bisa teman-teman kembangkan jika punya keinginan misalnya untuk pengabdian masyarakat dan sebagainya untuk mengembangkan hal-hal semacam ini. Lanjut. Nah, ini menjadi poin ya. Saat ini di Timur Leste itu saya bisa mengatakan untuk negara Pasifik, bahasa Indonesia yang paling populer itu diterapkan di negara lain adalah di Timur Leste. Jadi itu selain mereka sudah sangat kompeten untuk misalnya pengajaran BIPA, tidak terlalu berbeda dengan negara lain ya, mungkin Vanuatu atau PNG atau yang lain. Timur Leste ini sebenarnya sudah ada memori tentang Indonesia, tentang bahasa Indonesia itu. Jadi internasionalisasi bahasa Indonesia saat ini kan bahasa Indonesia kita tahu bersama sudah diakui oleh UNESCO sebagai bahasa internasional, kemudian bahasa pengantar juga di Vatikan. Itu juga menyebabkan cukup populer dan apa ya? Tadi saya katakan mereka masih menyaksikan siaran-siaran televisi, sinetron kita dari Indonesia ditambah dengan tayangan-tayangan YouTube, TikTok dan sebagainya yang menggunakan bahasa Indonesia. Namun saya garis bawahi di sini kepada teman-teman, memang mereka bisa berkomunikasi dan paham, tapi terkadang menggunakan bahasa Indonesia secara akademik dalam arti di kampus itu butuh butuh support, artinya di di ditingkatkan lagi karena saya mengecek di beberapa perguruan tinggi memang kendalanya di situ. Termasuk ada sekitar 6 mahasiswa yang saya bimbing dari Timur Leste yang kuliah S2, S3 di UNAS itu memang kendalanya dalam sebenarnya kalau mereka menulis dalam bahasa Inggris cukup bagus. Cuma kan itu juga menjadi warning saya ke beberapa kampus. Sebenarnya kalau dia mau menulis tesis atau disertasi dalam bahasa Inggris juga bagus. Cuma ada beberapa perguruan tinggi yang mewajibkan bahasa Indonesia, jadi butuh waktu lagi untuk merapikan sesuai ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan ketentuan akademik kita. Lanjut. Nah, ini tadi saya bilang gastronomi, eh, kuliner itu menjadi karena itu negara kepulauan, jadi hampir tidak bisa dipungkiri banyak kesamaan dengan kita. Ditambah pernah menjadi bagian dari Indonesia, itulah yang menyebabkan ini juga ruang-ruang kita untuk melakukan diplomasi melalui kuliner gastronomi. Nah, ini yang tadi beberapa program yang kami lakukan untuk beberapa. Nah, ini yang saya katakan di sini juga buat teman-teman. Jangan ragu untuk kalau teman-teman punya mahasiswa Timur Leste ketika ketika misalnya mereka selesai, biasanya BUMN kita itu selalu mencari alumni dari perguruan tinggi di Indonesia menjadi staf-staf karyawannya. Karena kita punya banyak BUMN di Indonesia, di Timur Leste. Ada Pertamina, ada Mandiri, ada BRI, kemudian ada juga baru masuk bulan lalu itu Pegadaian. Pegadaian itu BUMN pertama yang ekspansi di luar negeri. Pertama di Timur Leste. Ada juga Citylink dan masih banyak sebenarnya juga BUMN lain yang akan masuk seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan bergabungnya Timur Leste menjadi negara-negara di ASEAN. Ini ruang kita. Jadi buat alumni-alumni Anda jika ada anak Timur Leste itu kita kita pacu sehingga mereka mau dan bangga berijazah alumni perguruan tinggi dari Indonesia. Saya selalu menekankan tidak harus misalnya eh, kemarin
kalau saya sih berpikirnya misalnya seperti misalnya saya kasih contoh ya, bukan berarti saya mendiskreditkan Indonesia bagian timur. Misalnya Politeknik Fak-Fak itu saya dorong lebih unggul, lebih duluan, dan saya mengatakan sebenarnya perguruan tinggi itu jangan dilihat dari misalnya posisinya di pulau ini, tapi lihat akreditasi dan bagaimana kesiapan fasilitas yang mereka siapkan, termasuk kapasitas dosen, karya, laboratorium, dan jajaringan alumni dan prodi-prodi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Timur Leste. Lanjut, kalau IKA tadi saya sudah jelaskan, ini tantangan misalnya ada beberapa tadi. Ini saya kira ini pertukaran mahasiswa intensif, kemudian teaching assistant. Kita bisa juga, saya sering mengadakan pelatihan penulisan jurnal reputasi internasional. 2 bulan lalu kami menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian juga, kemudian bagaimana community development, kemudian proyek-proyek yang sifatnya independen untuk riset-riset kerjasama. Jadi jangan takut buat teman-teman misalnya, kalau misalnya ada riset kolaborasi internasional, jika membutuhkan skema misalnya kerjasama dengan perguruan tinggi di Timur Leste, kami di PBI itu siap memfasilitasi. Misalnya penulisan jurnal, jika mau variasi harus ada negara lain, masih banyak mitra-mitra kami perguruan tinggi di Timur Leste yang bersedia atau pengabdian masyarakat, atau mungkin dalam waktu dekat juga kami sudah melakukan usulan ke Presiden Pak Ramos Horta untuk melakukan international conference, dan Pak Presiden sepertinya bersedia menjadi keynote speaker, dan itu menjadi ruang karena beliau juga lagi ada reuni penerima Nobel bersama teman-temannya para penerima Nobel. Itu mungkin menjadi ruang-ruang masuk kita buat teman-teman yang mau ingin misalnya kerjasama untuk menginternasionalisasikan dengan bergabung dengan beberapa perguruan tinggi di Timur Leste, supaya ada varian misalnya harus ada negara ini, negara ini. Karena sebenarnya posisi-posisi Timur Leste sebagai negara Pasifik ini sebenarnya butuh pengembangan dan kemitraan dengan kita perguruan tinggi di Indonesia. Lanjut. Nah, ini beberapa tadi saya sudah katakan, joint project saya sudah berapa kali, baik perguruan tinggi maupun BRIN dengan perguruan tinggi dan peneliti di Timur Leste sudah sering saya fasilitasi. Kemudian magang di industri, kemudian mengembangkan World Cup University buat kampus-kampus di Indonesia. Kemudian kita bisa juga bentuk sebenarnya konsorsium perguruan tinggi. Misalnya perguruan tinggi khusus konsorsium kelautan, konsorsium misalnya. Saya punya ide sebenarnya buat teman-teman yang fasilitasi, yang punya ide misalnya kampusnya potensial untuk entrepreneur misalnya atau pertanian. Timor Leste itu potensial dengan kopi. Saya sebenarnya punya mimpi sebenarnya, misal kita bikin konsorsium yang dalam bentuk kopi, pengembangannya tidak hanya pada farming, pada petaninya, tapi jauh lebih bagaimana kita menciptakan brand. Jadi karena kita bisa join sebenarnya kalau